Ada seorang sahabat, teman-teman, tinggalnya tuh ibaratnya Mekah itu condet. Pokoknya condet yang bagus-bagus semua ada nih. Takut dimusuhin orang condet saya. Ibarat Mekahnya nih condet nih ya, ibaratnya nih. Jadi dia ini tinggal di Cibubur lah, anggap gitu, kayak gitu. Kampungnya dia nih satu orang nih adanya di Cibubur. Jadi dia beriman satu waktu di masa-masa akhir Nabi Muhammad mau berangkat hijrah. Itu setiap Jumat datang ke sini, datang ke Mekah, bukan condet ya, Mekah. Datang ke Mekah tuh dari kampungnya dia tuh gitu, lumayan jauh gitu. Anggap Bogor deh, Bogor, jangan Cibubur amat. Bogor gitu ya. Dia datang tuh dari Bogor tuh setiap Jumat gitu. Jadi ketemu sama Nabi gitu kan. Dia seneng tuh lihat Nabi. Ntar berapa hari lagi dia datang lagi gitu ketemu sama Nabi. Kaya raya laki-laki ini di kampungnya. Punya toko, punya rumah besar, punya tanah yang ditanemin kurma. Jadi punya kebun kurma. Punya kuda, banyak kudanya, punya beberapa harta yang lain. Kaya raya dia di kampungnya. Teman-teman sekalian, satu waktu dia udah lagi seneng tuh kan, sering datang, ntar berapa hari lagi datang. Satu waktu dia datang ke Mekah, dia udah ngerasa kayak nggak enak nih ya. Suasananya Mekah nih kok kayak nggak enak. Dia tanya-tanya tuh, di mana saya bisa ketemu sama Nabi Muhammad? Muhammad udah pergi, kata yang ditanya nih. Ternyata dia orang kafir Quraisy. Muhammad udah pergi, kamu kemana aja? Muhammad udah pergi, udah sana balik, udah nggak bisa lagi yang kamu temuin. Jadi Nabi Muhammad rupanya sudah hijrah ke Madinah. Sedih hatinya, patah rasanya. Dia tanya-tanya sama orang Islam di situ yang masih sisa, sama temennya dia, apa-apanya dia gitu ya. Dia bilang, iya Nabi Muhammad udah berangkat kemarinan. Udah sempet nih orang kafir Quraisy ngejar ini apa, tapi nggak kedapetan. Oh sedih. Pulang ke rumahnya. Tiap hari sedih aja. Dia punya semuanya tuh teman-teman. Harta semuanya tuh dia punya, tapi dia tidak merasakan kebahagiaan. Karena kebahagiaannya ada pada seseorang yang sekarang rasanya udah jadi semakin jauh gitu. Jadi sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, ya ampun. Gini amat ya. Biasanya kalau kerja, dapat duit, beliin hadiah, terberangkat dah ke Mekah. Ngasih-ngasih menabi. Semangat gitu rasanya. Gitu ya. Sekarang nggak ada Nabi Muhammad, rasanya kayak duit jadi nggak ada enak-enaknya rasanya. Teman-teman, tuh orang kalau udah punya cinta sama Nabi, ngelihat duit tuh yang kebayang gimana caranya biar duit ini buat Nabi Muhammad. Gimana buat Nabi Muhammad? Kalau zaman sekarang gimana buat Nabi Muhammad? Buat dakwahnya Nabi Muhammad. Ada anak-anak susah-susah yang nggak bisa sekolah, dipondokin dia yang biayain. Ada pondok-pondok pesantren yang susah-susah, dibantu. Ada ulama-ulama yang mau bikin kajian-kajian, gitu kan ya, dibantu. Kan duitnya buat Nabi Muhammad, buat dakwahnya Nabi Muhammad. Biar orang tambah banyak deket sama syariat agamanya Nabi Muhammad. Yang kebayangnya begitu. Saya udah kebayang gitu, ada rumah bagus, ya ampun, nih kalau bikin majelis cakep dah nih. Oh gitu ya? Udah lihat tempat gitu kan gede, keren banget nih kebuat maulid ya. Asik nih kebuat maulid nih, orang gak desek-desekan kesianan. Gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, yang kebayang tuh buat Nabi Muhammad. Jadi dia ngerasa, ya ampun ini punya duit tapi gak bisa pakai buat Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya udah jauh, ya Allah, gak ada enak-enaknya di duit.
Ngeliatnya begitu. Tambah hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Lama-lama dia mikir, dah di neraka nih. Surganya ada, cuman masalahnya jauh. Ya udah dah, bismillah. Mulain, siap-siap. Yang bisa dijual. Gitu kan? Yang bisa dijual. Kumpulin tuh duitnya. Tapi kan kalau misalnya jual tanah kan gak cepet. Mau jual rumah kan gak cepet. Mau jual ini itu apa segala macem gak cepet juga. Dan takutnya menimbulkan kecurigaan orang di kampungnya, orang-orang yang gak Islam. Waduh, ini serem nih, gimana nih? Udah, habis itu udah sehari 2 hari siap, dia mau hijrah, mau berangkat, pergi pada Nabi Muhammad. Sampai di waktu yang udah ditentukan, itu kudanya udah dibersihin gitu kan. Tahu unta ya, udah dia cakepin gitu kan. Udah tuh, dia taruhin lah barang-barang di situ. Kenapa orang Arab kenapa kalau pergi-pergi suka naik unta, Ustazah? Karena unta itu kuat untuk menempuh perjalanan jauh tanpa lama minum. Ini kan belum tentu ketemu tempat buat minum. Jadi unta tuh kuat tuh, sehari semalam, saya nggak tahu ya pokoknya dia per berapa hari baru minum tuh kuat unta itu. Kamu bukan unta ya? Sehingga sekalian, jadi kan enak tuh kalau bepergian naik unta, ya udah cukup bawa airnya buat diri sendiri aja gitu. Akhirnya dia pun udah siapin semuanya, barang-barangnya, dia sengajain. Malam-malam udah gelap semuanya, dia baru naik ke atas untanya, di jalan-jalan. Emang tuh kalau jalannya tuh emang lewatin condet tuh, kayak tadi tuh saya bilang. Maksudnya mau ke Mekah tuh emang lewatin mau ke Madinah tuh pasti lewatin daerah Mekah. Ketangkep sama orang-orang di kampungnya di arah perbatasan, dan itu orang-orang yang nggak beriman sama Allah gitu. Kamu ngapain nih? Roman-Romannya mau hijrah nih. Turunin. Nggak boleh. Kamu mau ke Muhammad ya? Nggak bisa. Balik. Udah, nggak usah. Ada sekitar 3-4 orang yang nahanin dia, suruh dia balik gitu kan. Dia turun, dia dapat ide. Bro, gini aja deh, negosiasi nih. Lo tahu kan siapa gue? Gue tahu. Lo kan tahu nih. Ini saya pergi nih kagak ada yang tahu nih. Kamu tahu kan rumah saya segede itu? Iya emang, siapa yang gak kenal sama lo? Ini saya bawa kuncinya nih. Saya bawa istilah katanya sama surat tanahnya lah. Saya gak ngerti lah ya waktu itu kepemilikan tuh dengan apa gitu. Ini saya bawa nih kuncinya. Udah gini aja. Kalian nih saya kasih kuncinya, pulang deh. Tutupin keadaan saya, jadi tuh rumah bagi-bagi dah. Tapi kan kamu selain punya rumah, kamu kan juga punya kebun kurma. Ya udah sekalian deh, kebun kurma. Dah, bolehin saya hijrah ya. Gitu kan. Tunggu. Mereka berembuk. Abis berembuk, ini dia nih. Orang-orang yang kepalanya kalau dibuka isinya cuma angka. Jangan sampai kamu menjadi salah satunya, teman-teman. Orang-orang yang hatinya kalau dibuka isinya cuma duit, teman-teman. Iman kagak ada, cinta pada Allah nggak ada, cinta sama Nabi Muhammad nggak ada, rahmat kepada sesama nggak ada, ilmu manfaat nggak ada, tawadu nggak ada, ikhlas nggak ada, apaan nggak ada nih. Allah dan Rasulnya nggak ada dalam hatinya, teman-teman. Cinta pada ulama nggak ada, cinta kepada Islam nggak ada, isinya cuma duit. Ya Allah, serem. Jangan sampai ada di antara kita yang kayak beginian model. Mereka rembukan, habis rembukan bilang kayak gini, gini nih, kalau ente emang beneran mau berangkat hijrah, kita bisa kasih.
Kita akan diam, nggak akan buka mulut kepada siapapun dari orang-orang di kampung kita. Mana syaratnya? Pan syaratnya? Yang kamu tadi sebut. Oke, udah saya kasihin rumah, tanah, tuh sama sisa-sisa kendaraan saya ada Mercy, ada, maksudnya ada kuda, ada ini itu semua, kambing saya semua, dah ambil semuanya tuh yang saya tinggalin. Belum, apa lagi? Diturunin semua bekalnya. Serah dah kamu dah, kamu bisa pilih. Ini kita balikin semuanya, kamu nggak usah hijrah. Atau kamu hijrah, tapi ini kita ambil nih. Yaudah dah, saya berangkat aja dah. Tunggu. Apaan lagi? Lepas tuh sepatunya bagus. Lepas nih baju kamu bagus. Lepas tuh imamah kamu tuh mahal tuh kayaknya. Disuruh lepasin semua, peci lepas, lepas. Udah nih teman-teman saya sekalian, sama mereka air girbah, kehidupan di padang pasir itu yang paling berharga, air diambil sama mereka. Baju cuman kain bawah, maksudnya dua kain ya, dua baju gitu maksudnya, kain bawahan ini sama kain atas doang, maksudnya baju penutup aurat nih dari lutut ke bawah gitu kan, ibarat kayak celana yang biasa dipakai laki-laki di dalam baju tuh, itu teman-teman sama satu baju gitu. Satu baju maksudnya kalau misalnya kayak bagian dalam tuh kan, kayak kaosnya gitu, kayak kaos dalamnya, kayak gitu aja tuh yang dibolehin. Udah sekarang jalan, cincin apa semua udah dilepas, udah tuh dilepas semuanya. Dia bilang bismillah. Itu makanya dipanggilnya Dzul Bijadain, pemilik dua baju, dua kain. Teman-teman sekalian, dia jalan. Ntar kalau udah haus banget, dia nahanin haus, ntar dia tidur kalau malam gitu kan. Ntar kalau ada kafilah dia minta air, dia minta makan, terjalan lagi lewatin kampung, dia minta makan sama orang kampung situ, sama orang kabilah situ. Ntar kalau ngeliat penggembala dia minta susu begitu kan. Berhari-hari nih jalan kaki. Itu kaki sampai ledes-ledes, sampai luka-luka, sampai lecet-lecet, berdarah-darah teman-teman. Nabrak batu lagi musim panas. Insya Allah. Rambut sampai udah nggak jelas rambut warnanya. Itu baju dari yang asalnya putih, barat katanya nih, sampai udah nggak jelas lagi warnanya. Ya Allah, dia jalan terus berhari-hari, lebih dari seminggu jalan kaki dari kampungnya ke Madinah. Naik mobil aja 5 jam dari Mekah Madinah tuh. Ini jalan kaki, ya kebayang begitu kan? Naik unta aja berhari-hari jalan kaki teman-teman. Jalan kakinya juga nggak bisa ngebut, nah kaki berdarah-darah kayak gitu nggak bisa lari. Sampai dah bener-bener nih. Asalnya gemuk rapi, maksudnya asalnya proporsional badannya, nyampe ke sana nih udah kurus banget, mukanya udah lecet-lecet, kena panas, sudah hitam, kering, gosong semuanya. Ya Allah, sampai malu dia. Sampai nyampe di Madinah. Begitu nyampe di Madinah tuh dia mikir gitu. Ntar saya kalau ketemu Nabi ngomong apa ya? Dia tuh ngerasa nggak seberapa sering juga ketemu Nabi untuk Nabi Muhammad hafal sama dia gitu. Kan kita kan juga suka kayak gitu ya. Apalagi kan ketemu Nabi kan banyak. Ya saya aja semua yang ada di sini saya nggak hafal nama-namanya. Walaupun mukanya sih kalau yang sering-sering hadir sih saya hafal, gitu ya. Tapi kan yang baru kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, belum tentu saya hafal mukanya. Belum tentu saya hafal. Mungkin kalau yang udah ratusan kali hadirnya, iya gitu ya. Apalagi yang di belakang-belakang kan walaupun udah sering juga, belum tentu saya hafal mukanya. Apalagi namanya gitu. Apalagi namanya.
Ya orang ini dia ngerasa juga kayak gitu. Ya Allah, saya nih ya bela-belain, saya tinggalin semuanya buat Nabi Muhammad yang padahal Nabi Muhammad belum tentu hafal mas saya, belum tentu ingat mas saya. Orang tuh kalau ikhlas kayak gitu, padahal kan seperti yang tadi saya sampaikan, dia juga sering bolak-balik ngasih menabi gitu. Tapi memang ikhlas tuh kayak gitu tuh. Masya Allah. Saya mau bilang apa ya menabi ya ampun, padahal kemarin tuh udah juga tuh saya sisihin tuh yang itu tuh membuat nabi. Ya Allah malunya nih sekarang keadaan saya kayak gini nih, nggak ada yang saya bawa juga buat nabi. Ya Allah sedih dia ngebayanginnya. Terus saya mau ngomong apa gitu, Rasul inget nggak mas saya Rasul, saya yang dari Bogor Rasul, saya yang waktu itu pernah ngomong apa ya, bingung, panik, mulai deket nih, mulai seneng tapi panik. Pernah kayak gitu nggak? Kapan? Pas naik mobil genap di hari ganjil, ketemu polisi, tambah deket tambah deg-degan. Ya Allah. Nih teman-teman saya sekalian, panik, cinta, bikin dia kayak yang bingung. Ya Allah, ntar nih ketemu sama Nabi gimana nih? Dia ketemu sumur, mandi dulu deh. Ya seapa-apanya biar ada rapian gitu kali ya. Ya tapi nggak punya baju, nggak punya apa, ya udah sama yang itu dia tuh. Bingung juga kan kalau misalnya dia mau lepas tuh baju. Dia telanjang kan dia malu ya kalau ada orang. Begitu kan, mau dia nggak lepas ya udah tuh akhirnya kayak gitu, kering di badan. Selama ini juga kayak gitu. Jadi tuh baju emang udah nggak ada lagi rupa-rupanya gitu. Udah nggak bisa dilihat lagi, udah nggak jelas warnanya, nggak jelas modelnya. Teman-teman sekalian, dah tuh dia masuk Madinah, dia nanya gitu, kok sepi ya? Dia nggak tahu kalau itu adalah jam sholat, jadi semua orang yang laki-laki itu masuk dalam masjid gitu. Akhirnya dia kelihatan orang, dia nanya gitu, mungkin anak kecil atau mungkin bukan orang beriman ya, dia nanya, di mana saya bisa ketemu sama Nabi Muhammad? Ah, di masjid. Karena sekarang jam sholat, sono belah sana. Disamperin sama dia, jalan, tambah deg-degan. Dia nggak tahu, dari sejak dia jalan habis mandi itu ada yang udah ceritain tentang dia. Nabi habis selesai sholat, Nabi Muhammad bilang, ada nih saudara kita. Dia kemarinan datang ke Mekah. Ternyata saya udah nggak ada di situ. Akhirnya dia galau, kok nggak enak ya hidup jauh dari Nabi Muhammad. Akhirnya dia bawa deh tuh, dia siap-siap. Dia bawa Nabi cerita, kayak orang nonton film gitu. Ceritain mau Nabi detil-detil. Sampai beberapa bulan habis dia punya persiapan, kata Nabi. Dia pun mulai berangkat tuh. Ketangkep sama orang-orang kafir dari kaumnya. Nabi ceritain dengan detail teman-teman. Bagaimana dia di jalan, kemarinan dia udah kehausan, terus akhirnya lewat kafilah, diceritain detail-detailnya sama Nabi Muhammad. Dia bilang sampai. Ini orangnya udah mau nyampe sekarang. Dia lagi kebingungan. Katanya mau ngomong apa kalau ketemu sama saya. Nabi kemudian berdiri. Berbarengan dengan orang tersebut mulai masuk pintu masjid. Nabi berdiri, semua orang kemudian memberikan jalan, ngasih jalan gitu. Dari arah berdiri Nabi sampai ke pintu masjid. Dia nih lagi berdiri nih, lagi masih mikirin nih kalau ketemu sama Nabi, saya mau ngomong apa sama Nabi. Ingat nggak Rasul sama saya? Saya sebenarnya nggak kayak gini loh Rasul, saya ada bagusan, cuma nih kali gitu ya. Dia lagi mikir-mikir kayak begitu gitu. Saya sebut
diri saya apa ya kalau ketemu sama Nabi. Dia masuk masjid, Nabi Muhammad berdiri dari tempatnya, sahabat memberikan jalan. Nabi kemudian setengah berlari menyambut sahabat tersebut seraya mengatakan, ahlan wa sahlan bidal bijadin, ahlan wa sahlan bidal bijadin. Selamat datang wahai pemilik dua kain usang. Selamat datang wahai pemilik dua kain usang. Dia lari teman-teman. Dia lari sampai kemudian keduanya berpelukan di tengah masjid. Cium Nabi Muhammad alaihissalam. Banjir air matanya. Dia bilang, ya Rasulullah, semuanya telah aku tinggalkan. Semua dunia saya sudah aku tinggalkan untukmu ya Rasulullah. Nabi Muhammad bilang, saya sudah tahu. Saya sudah tahu. Saya sudah tahu. Nabi Muhammad, ahlan wa sahlan bidal bijadin.